Nah, kita pengen anak-anak kita nih cerdas, berilmu, dan berakhlak. Karena yang sesungguhnya pada hakikatnya, ilmu yang dipelajari itu untuk merubah akhlak. Maka jangan salah, hari ini mohon maaf kita melihat orang, saking banyaknya orang pintar, tapi mohon maaf, kenapa kok masih seperti itu? Kata beliau, kenapa umat muslim hari ini kok seperti ini? Itu penyebabnya cuma satu, kata dia, loss of adab. Kalau dulu Bapak Ibu dengan guru, orang bukan ta'zimi lagi, saking segatnya duduk di hadapan guru. Kalau ditawarkan, nak yuk makan sini, anak sekarang kalau ditawarkan guru makan langsung datang. Kalau dulu tak mau, dekat pun takut. Tapi itu tak salah kan? Apa dampak orang tak bermoral hari ini? Apa dampak orang tak berakhlak hari ini? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang, membenarkan yang salah, menyalahkan yang, karena tak punya akhlak, karena tak punya moral, karena tak punya iman. Ilmu punya, karena punya ilmu tapi tak punya iman, tapi tak punya akhlak, menghalalkan yang haram. Merasa dengan ilmu tadi tinggi, tapi tanpa dikontrol oleh hati, iman dan akhlak, yang terjadi bablas. Oh, ndak apa-apa nikah beda agama, ndak ada masalah. Itu kan dulu. Al-Quran dulu tak sama dengan sekarang. Kalau Al-Quran dulu ia mengatakan nikah beda agama tak boleh. Tapi kalau sekarang zaman sudah kontemporer. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas dalam kitab dia Akhlak, kitab dia ada akidah dan akhlak. Salah satu isi daripada akhlak itu adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada kitabullah, dan akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasul. Dalam hadis Nabi sampaikan begini. Hadis ini satu sisi dhaif, tapi satu sisi dihasankan. Kata Nabi, addibu auladakum ala thalathi khisalin. Ajarkan anakmu 3 perkara. Yang pertama, hubbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, mencintai keluarga Nabi, keturunan Nabi, zuriat Nabi, ahlu baitihi gitu deh, ahlul bait. Yang ketiga, hubbu qiraatil Quran, mencintai Al-Quran atau membaca Al-Quran. Yang pertama, malam hari ini di masjid ini sudah membantah penelitian yang terjadi di Riau, khususnya umumnya, khususnya di Pekanbaru. Rata-rata masjid itu anak kecilnya tak ada, anak muda pun tak ada. Masjid ini menunjukkan regenerasi yang baik. Yang pertama, diajarkan mencintai Nabi. Mereka sudah datang hari ini, ikut merayakan peringatan Maulid Nabi. Yang kata Pak Ketua tadi, terjadi pada masa dinasti Fatimiyah, atau lebih tepatnya Syiah Islamiyah. Tapi izin Ketua, kata Suyuti, itu terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu terjadi 2. Peringatan Maulid ini terjadi pada masa Daulah Abbasiyah pada 2 momen, pada 2 kerajaan. Oleh para ulama, Imam Suyuti mengatakan yang pertama pada masa Raja Khaizuran, yang kedua pada masa Raja Hakim Billah. Itu pada masa dinasti Abbasiyah. Baru kemudian muncul ada masa Salahuddin Al-Ayyubi, ada masa dinasti Fatimiyah, Syiah Islamiyah.
sampai ke Nusantara, Jawi dulu, baru sampai ke Indonesia, masuk ke Nusantara lewat ulama-ulama Timur Tengah dan kerajaan-kerajaan Jawi. Kerajaan-kerajaan kemudian masuk di Indonesia pada masa Wali Songo, tersebar dalam metode syahadatain, pengsyahadatan. Kegiatannya Maulid Nabi, tapi isinya pengsyahadatan, mengislamkan atau pengislaman. Jadi kalimatnya syahadatain, bahasa sederhananya di Jawa disebut dengan skatenan. Bapak Ibu tahu skatenan? Skatenan itu satu kegiatan yang dilakukan di malam Maulid, dan itu dilakukan di Yogyakarta dan di Surakarta pertama sekali. Namanya syahadatain yang dikenal dengan skatenan. Dulu saking gencarnya Hindu Buddha menanamkan pemahaman mereka dengan tradisi-tradisi agama mereka, oleh ulama-ulama Timur Tengah yang datang dan para pedagang-pedagang Arab yang datang ke Nusantara itu mencoba merubah itu. Mereka rubah tuh sejarah tadi. Mereka rubah. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan Islam pertama. Yang kedua, untuk mensyahadatkan orang-orang yang belum masuk Islam. Yang ketiga, bagaimana orang mengenal Islam itu sendiri, bagaimana orang mengenal akidah Islam itu. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu terjadi perang salib, umat Islam dalam kondisi tak baik. Maka Salahuddin Al-Ayyubi ingin memunculkan salah satu ide. Salah satu ide daripada Salahuddin Al-Ayyubi membuat gerakan Maulid Nabi. Karena ketika itu perang salib, umat muslim terpecah, banyak yang takut, banyak yang tidak bersahabat, dan banyak umat muslim tak bersatu. Konteksnya ketika itu, kata Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu cara yang harus dibuat adalah peringatan Maulid, mempersatukan kaum-kaum muslim ketika perang salib agar kembali kepada persaudaraan, perdamaian, persatuan umat muslim. Maka sebenarnya hari ini peringatan Maulid itu harusnya begitu, untuk menyatukan umat muslim. Tadi sudah juga dijelaskan. Tapi sebagian orang ada yang tak mau melaksanakan Maulid Nabi. Tak salah, karena memang hukum Maulid itu mayoritas ulama mubah. Tapi ada yang mensunnahkan, ada yang mengharamkan, ada yang membid'ahkan, ada yang mewajibkan. Kita ikut yang mana? Ikut yang mubah, wajib, sunnah, haram atau bid'ah? Mana Bapak Ibu nak ikut? Kami malam pindah di sini Ustaz. Berarti tandanya mubah apa sunnah? Para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Para ulama yang lain mengatakan hukumnya mubah. Kenapa kok mubah? Karena ada kaitannya dengan tradisi. Kalau dianggap tradisi, maka hukumnya mubah sejauh tak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam, bukan jadi mubah, bukan jadi sunnah, bukan jadi bid'ah, tapi jadi dia haram. Maulid Nabi tapi joget, dangdutan, haram apa halal? Haram, tapi mata tengok juga. Haram apa halal? Pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah, Khalifah Khayzuran, sama. Pada masa Khalifah Khayzuran mengungkapkan kebahagiaan. Bagaimana cara dia mengungkapkan kebahagiaan? Dikumpulkannya umat-umat muslim di istana negara itu, atau di istana khalifah itu. Mereka jamu makan bersama. Sama kejadian ini di Irak, kejadian ini di Damaskus, sama. Mereka melakukan kegiatan Maulid itu dulunya makan bersama.
siapapun yang muslim datang, berkumpul semua. Mereka merayakan maulid sembari memberikan nasihat, setelah itu makan bersama. Nah, sekarang ini tradisi itu dibawa oleh para ulama Timur Tengah, terkhusus dari Persia, terkhusus lagi dari Mesir. Yang dari Mesir turunan dinasti Fatimiyah, yang dari Persia lain cerita, bawa dari jalur Turki. Tapi kemudian sampai ke Nusantara, sampai ke Indonesia, perbuatan perayaan maulid sama seperti itu. Tapi Bapak Ibu perlu paham, kondisi dulu dengan sekarang tak sama. Yang dulu muslim tak banyak, yang sekarang muslim semua. Ada non muslim? Ada, tapi minoritas. Mayoritas muslim apa non muslim? Muslim. Artinya apa? Dulu muslim minoritas, sekarang muslim mayoritas. Artinya apa? Dulu yang minoritas bisa direkat, sekarang mayoritas seharusnya bisa lebih diikat. Poin yang kedua, mengapa harus memperingati maulid Nabi? Hari ini umat muslim berada di tengah ancaman yang besar. Umat muslim di tengah ancaman fitnah yang besar-besaran. Yang dihadapi umat muslim hari ini musuh yang gentayangan tapi tak nampak. Musuh dia gentayangan tapi tak nampak. Nah, kita butuh sekarang ini generasi-generasi. Seperti apa mereka? Seperti yang kita inginkan malam hari ini. Kecintaan mereka terhadap masjid, cinta mereka kepada Nabi, cinta mereka kepada ahlu baitin Nabi, cinta mereka kepada Al-Quran. Kenapa? Kejadian di Turki. Turki itu negara sekarang sekuler. Dulu dulu Turki Utsmani, Daulah Utsmaniyah. Saking tingginya raja di situ, khalifah di situ, Turki Utsmani runtuh begitu saja. Kemudian naik para sekuler. Orang sekuler naik, azan tak boleh pakai bahasa Arab, harus bahasa Turki. Di sekolah tak boleh di sekolah tidak boleh mempelajari bahasa Arab. Yang ingin baca Quran tak boleh pakai mic. Boleh mengaji tapi sendiri di dalam rumah, tak boleh sampai dengar orang lain. Takut terganggu orang-orang yang lain. Karena negara ini adalah negara sekuler, kata Kemal Atatürk. Siapapun di antara mereka, dimanapun sekolahnya, yang ada pelajaran bahasa Arab disingkirkan. Dalam konferensinya masuk perubahan bahasa. Bahasa yang dirubah dari bahasa internasional, dari bahasa Arab masuk bahasa Inggris. Karena ketika itu tekanan yang paling kuat kepada Kemal Atatürk, yang memberikan paling besar bantuan adalah Inggris. Maka dalam konferensi itu Inggris menang, bahasa resmi internasional ketika itu bukan bahasa Arab lagi, diganti secara mutlak. Diganti kemana? Diganti ke bahasa Inggris. Maka Bapak Ibu hari ini lihat, orang kalau mau masuk kursus bahasa Inggris mahal apa tidak? Mahal. Coba masuk bahasa Arab, murah apa mahal? Tidak ada yang mau masuk. Kenapa tak ada yang mau masuk? Pergeseran, bergeser. Orang kalau anak dia belajar bahasa Inggris senangnya bukan main. Tapi coba anaknya belajar bahasa Arab, apa kata orang tuanya? Ngapain kau belajar bahasa Arab? Susah cari kerja, kata dia begitu. Padahal pertama sekali bahasa internasional itu bukan bahasa Inggris. Ini sejarah Bapak Ibu biar paham. Bukan bahasa Inggris. Sejarah bahasa internasional pertama itu bahasa bahasa. Di sini sudah banyak bahasa Arab. Ada adik-adik yang keluar pesantren bisa bahasa Arab. Kok diam semua? Kami tak bisa bahasa Arab, kami bisanya bahasa Ocu saja. Lumayanlah daripada tidak sama sekali. Baik, kembali masa tadi Bapak Ibu. Ini sejarah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Kita perlu mengembalikan sejarah. Karena hari ini
dikotomi sejarah itu terjadi, pemalsuan sejarah itu terjadi, pengkaburan sejarah itu terjadi, sehingga anak-anak kita tidak mengenal sejarah secara baik. Karena mohon maaf, banyak sejarah-sejarah itu yang dikaburkan dan tidak diangkat terang-terangan. Seperti contoh, siapa yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW pertama sekali? Siapa bapak ibu? Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Yang pertama kali menyusui baginda Nabi siapa? Siapa bu? Halimah Tusa? Salah kan? Siapa yang pertama sekali? Bapak-bapak, yang pertama kali siapa? Suwaibah, setelah ibu kandung dia. Suwaibah. Itu dalam sejarah kita tidak. Buka sejarah kebudayaan Islam SKI. Buka sejarah Islam tahun 1999 kalau saya tak salah. Halimatu Sa'diyah. Sampai hari ini masih banyak dalam pelajaran agama, Kementerian Agama, mungkin Pak Ketua kita lebih tahu, yang diajarkan itu Halimatu Sa'diyah. Kalau masa saya dulu itu Halimatu Sa'diyah Pak Ketua. Tapi ternyata dalam sejarah, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, Tarikh Ibnu Hisham, Ramadan Al-Buti, ternyata bukan begitu. Dalam sejarah Haikal Hasad tidak begitu. Ternyata yang pertama kali siapa? Setelah ibunda tercinta, Suwaibah. Banyak sekali sejarah-sejarah itu kabur. Yang kedua siapa setelah Suwaibah? Bukan Halimatu Sa'diyah. Yang membantu Siti Fatimah, Ummu Aiman. Setelah Ummu Aiman baru Halimah. Setelah Halimah ada 3 orang lagi setelahnya. Kembali kepada masanya Bapak. Ini adik-adik perlu tahu bahwa adik-adik harus belajar. Ini sejarah. Kata seorang pemuka, Karen Armstrong, membaca atau sejarah adalah jendela peradaban. Jadi kalau malas baca kita tidak kenal peradaban kita. Jadi adik-adik meskipun rajin belajar agama dan hafal Quran, kalau tak paham sejarah kita ini dibodoh-bodohin orang. Oh iya ya, wajib. Jangan hanya sekedar Quran saja. Quran belajar, sejarah wajib, sirah an-nabawiyah. Baik, sekarang kita kembali kepada poin utama kita Bapak Ibu. Sekarang peringatan Maulid Nabi. Mengapa umat muslim harus memperingati Maulid Nabi hari ini? Karena bahasa daripada ulama kami mengatakan revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Kita perlu hari ini mengadakan revolusi akhlak. Jangan ada yang tersinggung. Di sekolah-sekolah umum hari ini, siswa sangat biasa mencaci, memaki, memukul guru. Bahkan mohon maaf, saya pernah ngajar di salah satu sekolah itu, baru masuk sekolah tersebut dapat isu seorang guru sedang sekarat karena habis ditusuk oleh muridnya Pak. Ditusuk oleh muridnya pakai pisau karena murid dia sakit hati sama guru dia ditusuk pakai pisau, masuk rumah sakit sekarat. Waktu itu saya tinggal di Yogyakarta. Tak lama kemudian kasus baru muncul, seorang mahasiswa menabrak dosen dia karena dikasih nilai C. La ilaha illallah. Coba bayangkan. Ternyata setelah itu kita lihat di televisi, anak membunuh orang tua karena tak dibelikan internet. Orang tua, mohon maaf, suami memukul istri karena hal yang sepele. Anak membunuh orang tua karena tidak dibelikan motor. Anak membunuh orang tua karena tidak dikasih jajan. Guru yang dipenjarakan karena mohon maaf cuman mencubit. Kita butuh hari ini revolusi akhlak. Kenapa kok revolusi akhlak? Karena kalau revolusi ilmu kita sudah cukup. Kurang banyak apa manusia pintar di muka bumi ini, terkhusus di negara Republik Indonesia. Berapa banyak jumlah profesornya? Banyak. Sekarang pertanyaannya sama. Seberapa banyak di antara mereka yang mohon maaf ilmu mereka mempengaruhi akhlak mereka? Itu menjadi tanda tanya kita hari ini.
Maka kita butuh revolusi Apa maksudnya revolusi akhlak? Li'ilafi Quraisy. Lanjutkan. Ila rihlatash iwas-saif. Kemudian falyabudu rabb hadzal. Teruskan. At'amahum wa amanahum. Yang pertama, at'amahum min ju'. Ingat kalimat itu dulu. Yang kedua, at'amahum min ju'. Yang kedua, memberikan wa amanahum min khauf, memberikan keamanan dari rasa takut. Sekarang kita kembalikan dulu. Kenapa kok Quraisy yang menjadi contoh? Kita kaji, Pak. Buka dalam Al-Quran itu, kaji tentang karakter orang-orang Quraisy. Mulai dari muslim, mulai dari kafir. Antara muslim dan kafir. Berapa banyak karakter-karakter Quraisy yang harus dibenahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimatnya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nabi itu diciptakan, diangkat jadi nabi bukan untuk menyempurnakan akhlak, bukan, tapi memberikan contoh kepada manusia. Ini akhlak yang sempurna, ini akhlak yang baik. Nabi hafal Quran atau tidak? Hafal Quran atau tidak Nabi? Kalau Nabi tak hafal, gimana cara membacakan kepada yang lain? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malaikat itu seminggu sekali datang untuk menghafalkan, mendengarkan Nabi menghafal Al-Quran. Jadi jangan salah, Nabi itu setiap hari murojaah sama malaikat. Kalian murojaah sama siapa? Sama guru. Nabi murojaah sama malaikat setiap hari. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Di dalam ayat Al-Quran yang terkandung itu, begitu banyak contoh karakter yang dipercontohkan oleh Nabi tentang karakter-karakter Quraisy, baik yang muslim ataupun yang non-muslim. Yang hafal Quran banyak, yang munafik juga ada. Yang hafal Quran ada, yang tak berakhlak juga ada. Sekarang saya tanya, hari ini yang hafal Quran banyak apa sedikit? Banyak apa tidak, Bu? Yang tak punya akhlak ada apa tidak? Banyak. Saya punya kawan itu sedang menghafal Quran dia. Hafal Quran dia 25 juz. Apa kata dia? Besoknya dia pacaran. Saya bilang, ente hafal Quran tapi ente pacaran juga. Saya bilang, oh iya, ini cuma untuk menjaga saja. Dari mana datangnya menjaga? Kalau mau jaga nikah langsung. Ini hafal Quran tapi kok pacaran. Ngaku hafal Quran, pegangan tangan juga. Ngaku hafal Quran, boncengan anak gadis orang juga. Nikahkan langsung. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Coba bayangkan. Kenapa kok kalimatnya revolusi akhlak? Karena kita butuh hari ini orang-orang yang berakhlak. Kita bukan tak butuh orang berilmu, bukan tak butuh, Bapak Ibu. Karena hari ini kebanyakan orang berilmu tapi sedikit yang berakhlak. Yang terjadi apa? Rusak. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak kata Allah, engkau akan melihat manusia itu cerdas, pinter, tapi itu tadilah dia tak berakhlak. Nah, kita pengen anak-anak kita nih cerdas, berilmu dan berakhlak. Karena yang sesungguhnya pada hakikatnya ilmu yang dipelajari itu untuk merubah akhlak. Lah kalau mereka belajar tapi mereka tak berakhlak, apa tujuannya? Apa gunanya? Maka jangan salah. Hari ini mohon maaf kita melihat orang, saking banyaknya orang pintar, tapi mohon maaf, kenapa kok masih seperti itu? Kalau kata guru saya, Profesor Dr. Sayyid Naqib Al-Attas, salah seorang ilmuwan muslim yang masih hidup hari ini, tinggal di Malaysia, kata beliau, kenapa umat muslim hari ini kok seperti ini? Itu penyebabnya cuma satu, kata dia, loss of adab. Loss of adab. Tahu Bapak Ibu artinya? Biar agak gaul sikit.
hilang adab. Hilang adab. Kalau dulu Bapak Ibu dengan guru, orang bukan ta'zimi lagi, saking segatnya duduk di hadapan guru. Kalau ditawarkan, nak yuk makan sini, anak sekarang kalau ditawarkan guru makan langsung datang. Kalau dulu tak mau, dekat pun takut. Tapi itu tak salah kan? Artinya apa? Syakautu ila waqi'in su'a hibzi fa arsadani ila tarkil ma'ashi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurallahi la yuhda lil as. Imam Syafi'i datang ke Imam Waqi', guru dia. Tak sengaja oleh Imam Syafi'i sebelum itu dia melangkahkan kaki guru dia, Imam Waqi', ketika hendak menggantikan Imam Abu Hanifah menjadi mengajar hadis. Ketika masuk dalam kelas tak tersisa sedikit pun ilmunya, tak keluar di mulut dari lisan Imam Syafi'i, tak keluar. Diingat-ingat apa dosa yang dia buat, dapat dosa yang dia buat. Ternyata tadi dia tak sengaja telah melangkahi kaki guru dia, Imam Waqi'. Maka dia datang kepada guru dia, Imam Waqi'. Apa kata Imam Waqi'? Aku tahu kau bakal datang ke sini, maka aku sudah mengampuni, aku sudah memaafkanmu. Balik Imam Syafi'i ke dalam kelas, semua ilmu yang tadi tidak keluar bagaikan air. Karena akhlak. Karena akhlak. Apa dampak orang tak bermoral hari ini? Apa dampak orang tak berakhlak hari ini? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang, membenarkan yang salah, menyalahkan yang, karena tak punya akhlak, karena tak punya moral, karena tak punya iman. Ilmu punya, karena punya ilmu tapi tak punya iman, tapi tak punya akhlak, menghalalkan yang haram. Merasa dengan ilmu tadi tinggi, tapi tanpa dikontrol oleh hati, iman dan akhlak, yang terjadi bablas, melewat batas. Oh, ndak apa-apa nikah beda agama, ndak ada masalah. Itu kan dulu. Al-Quran dulu tak sama dengan sekarang. Kalau Al-Quran dulu ia mengatakan nikah beda agama tak boleh. Tapi kalau sekarang zaman sudah kontemporer, zaman sudah modern. Generasinya bukan generasi milenium lagi, generasi Z, X, Y, A, balik ke A balik. Entah apa nama generasi itu. Kalian ini generasi apa? Z, B, C, A? Generasi apa? Z, kan? Lah generasi Z pula. Besok generasi Y lagi itu. Saya pun tak paham. Kalau zaman dulu iyalah manusia milenium 2000 berarti itu. Kan ada filmnya. Kalau tak ada film kami pun tak tahu. Ada namanya film manusia milenium 2000 Pak. Jadi kalau bapak-bapak yang masih hidup waktu itu otomatis tahu dia manusia milenium itu. Panji, manusia milenium. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Saking tingginya ilmu, sampai mereka berani mengatakan Al-Quran itu hari ini tidak relevan dengan perkembangan zaman. Perlu adanya tafsir ulang. Kita akan tafsir Al-Quran dengan gaya baru, agar Al-Quran bisa menyesuaikan zaman, bukan zaman yang menyesuaikan itu sesat atau tidak sesat? Sekarang saya tanya, Al-Quran harus ikut zaman atau zaman harus ikut Al-Quran? Saking tak punya akhlaknya, saking ketinggian ilmunya, yang berbicara demikian bukan orang S1, profesor. Coba bayangkan. Dan bukan lulusan dalam negeri, lulusannya Oxford University, McGill University, agak gaul sedikit. Sementara lulusan UIN, Sunan Kalijaga, UIN Syarif Hidayatullah masih kokoh dengan akidah dia, masih kokoh mengatakan bahwa Al-Quran itu bahwa zaman harus menyesuaikan Al-Quran, bukan Al-Quran harus menyesuaikan Muncul orang-orang yang bergelar profesor. Saya tanya Bapak Ibu, kalau orang yang berbicara bergelar profesor, Ibu lebih percaya yang gelar profesor apa S1? Jujur, pilih mana? Profesor apa S1? Jelas profesor Ustaz, sekalipun sesat.
Di hadapan kami pernah seorang profesor melempar Al-Quran. Itu profesor. Kemana akhlaknya? Pertanyaan saya adalah, lebih baik profesor atau yang S1? Profesor lempar Al-Quran, S1 tak lempar Quran. Mana yang lebih baik? Ya, yang lebih baik itu profesor tapi tak lempar Quran. Itu yang paling baik. Coba ibu bayangkan, bapak ibu bayangkan, sekarang ini apa yang terjadi? Orang pakai jilbab dilarang pakai jilbab. Agama mengatakan tutup aurat kalian perempuan. Muncul orang yang mengatakan jangan pakai jilbab. Salah juga. Yang mengatakan profesor apa bukan? Profesor juga. Sekarang pertanyaannya adalah, cerdas apa tidak mereka? Cerdas. Pertanyaannya adalah, kemana akhlak mereka terhadap agama? Kemana akhlak mereka kepada Allah? Kemana akhlak mereka kepada Rasulullah? Yang terus-terus mengangkat nilai agama Islam, tapi begitu mudah bagi mereka meruntuhkan dia. Itu gara-gara banyak membaca kitab Kemal Atatürk, akhirnya ikut sekuler. Kata Kemal Atatürk, tak penting bahasa Arab, tak penting, yang penting itu bahasa Inggris. Nah, sekarang bapak ibu rasakanlah itu. Apa yang kita rasakan? Orang lebih bangga anak dia bisa bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab. Sekarang kalau sudah hancur semua, kok tidak ada generasi kami yang bisa bahasa Arab, barulah kita terasa. Kok tidak ada generasi kami yang yang mengerti Al-Quran, barulah sadar diri. Itu gara-gara siapa? Kemal Atatürk. Perlu kita salahkan dia? Memang salah dia. Bukan perlu lagi, memang salah. Makanya tidak mau bumi menerima Kemal itu. Saking mohon maaf, saking berbahayanya, Pak. Apa yang dilakukan oleh Kemal? Apa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk? Menolak nilai-nilai keislaman. Saya pernah sampai ke Turki, Pak. Saya sampai di Turki. Saya tanya sama orang Turki, kebetulan target saya itu orang Turki asli. Saya tanya, ente muslim apa bukan? Ane muslim. Ente sholat enggak? Jangan kau tanya aku sholat apa tidak, itu urusan aku. Enggak sholat. Orang dari tadi, dari subuh sama saya terus. Saya ajak sholat, ayo kita sholat. Iyu duluan nak jawab, kata dia. Saya bilang, kapan lah sholat orang ini semua? Masuk ke dalam hotel saya, Pak Ketua. Saya tanya, Pak, kalian tahu enggak sholat subuh jam berapa? We don't know. Dia cuma jawab, kami enggak tahu, kata dia. Saya bilang, ini negara dulunya bekas Turki Utsmani, tapi memang dijajah oleh Kemal Atatürk. Yang dijajah apa? Yang dijajah pemikirannya. Sehingga apa yang merubah? Semua mereka merubah diri mereka. Saking sekulernya itu, mereka tidak tahu jadwal sholat. Mereka muslim tapi mereka tidak tahu jadwal sholat. Boro-boro sholat, jadwal sholat aja nggak tahu. Itu berbahaya apa tak berbahaya? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu musuh kita hari ini. Musuh kita hari, coba Ibu bayangkan, kurikulum kita berapa kali gonta-ganti? Berapa kali kurikulum kita gonta-ganti yang Bapak Ibu yang guru? Berapa kali? Revolusi apa lagi kita mau buat? Perlu adanya revolusi mental atau revolusi akhlak? Harus kita kembalikan kepada nilai agama yang tidak diinginkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Bapak ibu itu kembali kepada nilai agama. Itu yang dia tak mau. Karena kalau bapak ibu beriman mesti berakhlak. Kalau sudah berakhlak, sulit bagi mereka untuk menggoyahkan iman kita. Tapi kalau sudah goyah iman dia, kau pilih 100.000 atau 500.000? Ini dia, goyang. Aku tidak pilih dua-duanya Ustaz. Betul, baik. Tapi kalau 1 juta, aku masih mikir Ustaz. Coba bayangkan, itu tidak punya akhlak kepada siapa? Bukan kepada manusia, tidak punya akhlak sama Allah. Mereka tak punya malu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Ini kejadian kita hari ini. Maka perlu kata
kata guru saya Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, revolusi akhlak. Karena kita sudah terlalu dalam mengamati dunia dengan ketidakberakhlakan. Meskipun di tengah kita masih banyak orang yang berilmu, berakhlak itu masih banyak. Hanya saja kondisi orang yang berilmu tapi tak berakhlak lebih masyhur, lebih tenar daripada orang-orang yang berilmu dan berakhlak. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, diamnya orang berilmu, diamnya seorang alim, berarti dia telah mendiami perbuatan zalim. Kezaliman sekarang terjadi di mana-mana disebabkan kurang moral, kurang akhlak. Tapi karena diamnya para alim, karena diamnya para orang-orang mutakhallikin, orang-orang beradab, orang-orang berakhlak, diam, tak mau ambil suara, tak mau angkat bicara. Yang terjadi apa? Semakin tersebarnya ketidakberadaban, ketidakberakhlakan manusia-manusia. Dan hari ini mereka dengan bebas melakukan upaya-upaya pendangkalan iman, pendangkalan akidah yang kelak berimbas kepada runtuhnya akhlak mahmudah, hilangnya akhlak yang sempurna, akhlak al-kamil, akhlak yang baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu karena satu konsep yang mereka bangun, yang mereka tanam dalam benak kita, kebebasan. Tahu Bapak Ibu kalimat kebebasan? Yang mereka topang dengan kalimat hak asasi manusia. Jadi Bapak Ibu, saking tingginya kebebasan itu, saking tingginya berpikir bebas itu dan kebebasan itu, sehingga mohon maaf, tak lagi memperhitungkan akhlak. Tetangga mau tidur, jam 10 malam dia masih menghidupkan tape lagi, dihidupkannya soundnya besar-besar, lagunya mohon maaf poco-poco pula. Ya Allah, tetangga mau tidur, ketika dinasihati oleh tetangga, ngapain kau hidup besar-besar, kami tetangga pengen tidur. Apa jawaban dia? Mohon maaf, apa jawaban mereka? Hak kami, tap kami, sound system punya kami, mic kami, ngapain ente yang ngurus kami? Begitu enggak kata-kata kita hari ini? Begitu enggak manusia hari ini? Karena satu kunci, hak asasi. Coba semua orang berpikir begitu, dihidupkannya tape semua, yang satu poco-poco, yang satu dangdut, yang satu pop, yang satu ngaji, semua hidup. Mana yang paling bisa dinikmati orang hari ini? Saya ajak Bapak Ibu sekarang pilih ya. Kalau hidup dangdutan, kemudian hidupkan ngaji, sama-sama besar, yang paling Bapak Ibu nikmati yang Al-Quran atau yang dangdutan? Jujur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kelemahan kita begitu. Kita yang sadar, kadang-kadang kita sadar Bapak Ibu, hanya saja kesadaran kita itu kadang-kadang, ya bahasa lainnya perhatian kita kurang. Kita sadar itu salah, tapi mohon maaf, karena kadang-kadang ego kita lebih tinggi, ya kita kemudian mengabaikan kesalahan tersebut demi untuk mendapatkan kemuliaan, demi mendapatkan kehormatan. Kita kadang-kadang melalaikan akhlak. Bapak Ibu bayangkan, mohon maaf, Bapak Ibu bayangkan, hari ini Bapak Ibu, hari ini itu kita sedang digerogoti dengan keadaan yang sedemikian rupa. Orang-orang sedang berfikir tentang diri mereka masing-masing. Setiap orang berfikir tentang si A, si B, si C, tidak ada. Mereka fikir diri mereka sendiri. Mau you ibadah silakan, itu ibadah urusan you. Sementara aku juga ibadah, itu urusan aku. Lakum a'malakum wali a'mal. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Orang tak berfikir lagi. Tetangga dia nak ke masjid nak tidak, tak urusan. Tetangga dia nak solat atau tidak, tak urusan. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa hukum kita memberikan nasihat?
Apa hukum kita mengajak tetangga datang ke masjid? Apa hukumnya Bapak Ibu? Wajib. Apa hukum menjenguk tetangga, mengajak tetangga kepada kebaikan? Wajib. Apa hukumnya? Mohon maaf, menasehati saudara sesama muslim yang melakukan kezaliman? Apa hukumnya? Kalau ada saudara kita melakukan suap, nasihati, hukum dia wajib. Jangan ikut-ikutan terima. Udah disuap, iyalah suapnya cuma 200.000, kami tolak. Kalau 1 miliar, saya yakin pasti mikir mau nolak. Orang yang berharga diri 1 triliun pun ditolak. Itu kalau dia punya harga diri, kalau dia menjaga kehormatan agama. Maka kata Nabi, saya petik pernyataan Nabi Bapak Ibu sebelum saya tutup. Kata Nabi, kelak di akhir zaman, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, hatta taraun, sampai kalian akan melihat waqa'i atau hadatsat azimah, kejadian-kejadian yang besar, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, la taqumus sa'ah hatta tara, sampai kalian akan melihat, kata Nabi, orang-orang berzina bebas, orang-orang berpegangan tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bebas, orang-orang yang berpacaran bebas, laki-laki perempuan boncengan bukan suami istri bebas. Betul apa salah? Zina apa tidak? Yang paling miris lagi, mereka mohon maaf berpelukan di depan umum tapi tak punya rasa malu. Maka kata Nabi, kelak di akhir zaman itu rasa malu dari diri manusia itu hilang, tak ada lagi. Mereka tak malu bermaksiat, mereka tak malu berzina, mereka tak malu minum khamar, mereka tak malu melakukan suap, mereka tak malu melakukan riba, mereka tak malu menzolimi orang lain, mereka tak malu menyakiti orang lain, mereka tak malu bermaksiat. Kata Nabi begitu. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, mereka tidak malu lagi untuk melakukan maksiat. Sekarang Bapak Ibu boleh tengok, yang kedinginan hari ini siapa? Laki-laki atau perempuan? Yang kedinginan laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Laki-laki kedinginan, pakaiannya sopan tertutup dari atas sampai bawah. Perempuan dari atas sampai bawah terbuka sampai menjerit. Tidak malu mereka, tidak malu. Dulu orang Melayu, mohon maaf jangan tersinggung, orang Melayu dulu malu, dia nampak betis saja dia malu. Kalau sekarang tak. Bupati buka paha tinggi-tinggi. Apa lagi namanya? Itulah pokoknya. Lupa saya nama ya. Pakai tank top aja keluar, tak malu dia. Perempuan, Pak, mohon maaf. Malaysia dulu juga begitu. Hari ini sudah lumayan terbuka. Kita Indonesia lebih parah, Pak. Lebih parah sekali. Dulu orang pakai pakaian Melayu, anggun, enak dipandang, Pak, anggun rasanya. Kalau sekarang tak, pakai legging aja dia keluar sampai paha betis dia menjerit, tolong, kata dia. Tapi tak dihiraukan. Semakin sempit, Pak, pakaiannya. Kami ini mengikuti westernisasi peradaban barat. Barat pakai celana pendek, kami pakai celana pendek. Barat pakai tank top, kami pakai tank top. Besok Barat tak pakai baju, dia tak pakai baju. Begitu peradaban kita hari ini. Apa sebab? Akhlak tak ada. Apa sebab? Moral hilang. Apa sebab? Rasa malu hilang. Apa sebab? Ketinggian ilmu, lemah iman. Ketinggian ilmu, lemah iman. Maka saya tutup Bapak Ibu dengan 3 poin. Kata Zainuddin MZ, penyakit umat muslim Indonesia hari ini 3, kata dia. Kudis, kurap, kutil. Kudis, kurang disiplin. Apa lagi? Kurap, kurang rapi. Kutil,
kurang teliti. Terakhir baru kuman gitu deh. Apa kuman? Kurang iman. Sittatu asya'in tuhbitul a'mal. 6 perkara kata Nabi yang akan menghapus amal ibadah umat manusia. Ini kalau kita mau merujuk kepada Nabi, kalau kita mau masih mengagungkan Nabi, kalau kita masih mau menganggap Nabi manusia yang berakhlak mulia. Apa kata Nabi? 6 perkara yang menghilangkan atau menghanguskan atau menghapuskan amal ibadah. Di antara 6 ini, satu di antaranya qillatul iman. Iman yang lemah, iman yang hampir tertutup. Kata Ali bin Abi Thalib, iman yang tertutup itu, iman yang lemah itu disebabkan maksiat. Kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, penyebab manusia itu melakukan maksiat adalah dorongan hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu. Apa penyebab mereka melakukan dorongan hawa nafsu? Balik lagi kepada penyakit yang tadi, kuman, kurang iman. Apa penjala? Karena tak kenal dengan Allah, karena tak kenal dengan Allah, karena tak kenal dengan Nabi, karena tak kenal dengan sahabat Nabi. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Tazkiyatun nufus. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, melalui momen Maulid Nabi, terserah Bapak Ibu mau pakai maulid kek, mau pakai maulud kek, terserah. Momen Maulid Nabi ini Bapak Ibu kita gunakan. Yang pertama, Bapak Ibu dari apa yang saya sampaikan tadi sudah bisa menangkap ya, peran mereka dalam merusak akidah kita sangat serius. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, jaga akidah. Nabi tidak menegur Yasir ibn Amr gara-gara Yasir mengatakan aku keluar daripada Islam hanya karena ingin menyelamatkan diri dia. Yasir ibn Amr mengatakan kepada Abu Lahab, aku keluar daripada Islam karena dia melihat bapak ibunya sudah dibunuh. Kalau dia mau dibunuh, maka syaratnya kalau tidak mau dibunuh cuma satu, katakan bahwa engkau keluar daripada Islam. Dilakukan oleh Yasir ibn Amr, aku keluar daripada Islam. Selamat Yasir ibn Amr. Pergi Yasir ibn Amr menemui baginda Nabi, tidak ditegur Nabi selama 3 hari sampai turun peringatan Allah kepada Nabi. Apa kata Allah kepada Nabi? Yang artinya adalah dia lakukan itu terpaksa demi kehidupan dia. Artinya apa? Jaga akidah sekalipun hingga tetes darah terakhir. Bukan hingga tetes terakhir, itu apa namanya itu? Israel. Sampai sini paham Bapak Ibu? Dulu terjadi yang datang dari Yogyakarta, mesti paham. 2006, 2010. Satu kardus mie goreng mie rebus mampu merubah akidah. Kami keluar daripada Islam. Kalau kami daripada kami tak makan, lebih baik kami makan dan kami hidup, tidak apa-apa kami keluar daripada Islam. Gara-gara gempa bumi, gunung meletus. Gempa bumi 2006, gunung meletus 2010. Hilang akidah karena sebungkus, sekardus super mie. Waktu itu super mie, sekarang baru Indomie. Hilang, baik mie goreng, mie rebus, terserah. Tapi akidah tergadaikan. Pertanyaannya satu Pak, kemana umat muslim ketika itu? Datang terlambat. Lebih dulu misionaris dari Salatiga datang ke Yogyakarta, menggeser akidah dari Salatiga. Bapak-bapak yang datang dari Salatiga jangan tersinggung, karena memang di situ dulu tempatnya misionaris pertama di Indonesia dan terbesar di Salatiga. Bahkan berani masuk ke Gontor 3 orang, 2 guru, 1 murid, berhasil sampai selesai di Gontor. Misionaris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa baca kitab. Cerdas apa tidak cerdas? Tapi mereka punya misi Kristiani, merusak akidah, menggoyang akidah. Apa kata mereka? Kalau kalian pengen hidup, mau makan, ambil nih 1 kardus. Tapi catatannya adalah keluar daripada Islam. Hilang Pak akidah. Dilakukan oleh mereka, keluar dari akidah mereka. Yang penting kami bisa hidup.
Yang pertama, jaga akidah. Hari ini sama. Kita tidak dibuat kacau, tapi kita dibuat mengaminkan perbuatan yang salah. Kita dibuat mengaminkan perbuatan yang salah. Di dalam Islam, suap itu salah apa betul? Salah apa betul? Jangan gara-gara mohon maaf, jangan ada tersinggung. Jangan gara-gara 200.000 akidah kita gadaikan, iman kita rusak. Kalau 1 triliun Ustaz, pikirlah dulu. Tetap tidak. Bapak Ibu perhatikan baik-baik perkataan saya. Peraturan mengatakan 100.000 ke bawah tidak suap. Dalam Islam 100.000 ke bawah suap apa tidak? Jangankan 100.000, 100 rupiah pun suap dalam Islam. Tapi dalam peraturan tidak suap. 100.000 ke bawah. Pertanyaan saya adalah, kita disuruh mengaminkan perbuatan yang 100.000? 100.000 ke bawah tidak suap. Di dalam peraturan mereka, di dalam agama 100.000 suap apa tidak? Jangankan 100.000, 100 rupiah saja suap. Yang kedua, jaga iman. Jaga iman. Hari ini yang bisa selamat yang punya iman kuat. Kalau tak kuat iman, goyah. Karena apa? Cara mereka menggoyahnya ekonomi. Maka Yahudi itu cuma 12 juta di muka bumi ini. Yahudi cuma 12 juta, tapi pemegang ekonomi dunia 98% mereka yang pegang. Itu Yahudi yang selama ini kita beli, makanannya kita beli, minumannya kita beli. Aqua, apa lagi? Le Minerale 40% investornya Israel. 40%. Indomie punya orang Indonesia, tapi 30% investornya Israel. Pizza Hut umat muslim yang masuk, yang makan umat muslim, pakai kerudung, pakai peci, kadang-kadang pakai jubah masuk beli Pizza Hut. Sudah menyakiti hati Palestina atau belum? Kurang iman. Berapa banyak produk Israel Bapak Ibu? 1.000 lebih. Hampir semua produk Israel itu, mohon maaf, ada di dalam rumah kita. Kecap ABC, apalagi cuci piring tuh, Mama Lemon original Israel, Mayora, kue Kongguan, apa tak lagi, itulah kue kami, kue nenek-nenek kami zaman dulu tuh Ustaz, Kongguan. Coba bayangkan, ada di rumah kita. Lifebuoy, kami dah tak pakai Lifebuoy Ustaz, tapi Lifebuoy sama. Pepsodent, apa tak lagi. Coba bayangkan, yang punya iman, yang tidak munafik, mereka akan tidak akan mau membeli produk Israel. Tidak akan. Yahudi kuat ekonominya, Israel kuat ekonominya karena topangannya Yahudi. Yahudi kuat ekonominya, siapa yang nopang? Umat muslim yang membeli produk mereka. Starbucks itu original punya Israel. Yang minum siapa? Dunkin Donut kerjasama dengan Israel. Yang makan siapa? Kita juga Bapak Ibu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kapan waktu Pak Ketua perlu juga disebutkan tuh semua produk Israel itu. Sampai mikir orang, kami mau makan apa lagi kan gitu. Besok gosok giginya pakai siwak, kan Pak Ketua ya? Nanti Pak Ketua sediakan siwak gitu kan. Misal tak ada salah kan gitu. Atau mungkin minumannya besok punya apa sendiri, apa namanya itu, depot air sendiri. Amin. Sedikit yang mengaminkan, tak mau sukses. Bayangkan, jaga iman. Yang pertama jaga akidah, yang kedua jaga, yang ketiga perkuat akhlak kita. Bagaimana cara kami memperkuat akhlak Pak Ustadz? Caranya adalah peran orang tua hari ini sangat berat. Karena yang dirusak bukan yang tua-tua yang menghadapi sakratul maut, tapi yang dirusak adalah yang muda-muda, generasi-generasi. Bapak Ibu lihat, mau hafal Quran dia atau tak hafal Quran, kalau sudah ketemu dengan handphone, apa yang cerita? Apa yang terjadi? Jujur Bapak Ibu, kalau mau hafal Quran atau tak hafal Quran dia, kalau sudah ketemu handphone, apa yang terjadi? Makanya Bapak Ibu, saya mengatakan ada 5 Tuhan baru.
5 Tuhan baru hari ini. 1 Tuhan manusia, yang kedua Tuhan jabatan, yang ketiga Tuhan kekuasaan, yang keempat Tuhan harta, yang kelima Tuhan elektronik, internet. Kalau tak ada internet, stres otaknya tuh. Sama harta, kalau orang kaya tak punya ATM, di ATM-nya tak ada duit, kalang kabut itu. Kemana kami nak cari duit lagi? Tak jadi. Nak makan pun tak jadi. Sudah tak nikmat. Kenapa? Dalam dompet tadi sudah 0. Hilang pak, kalang kabut. Kalang kabut. Yang pertama jaga akidah, yang kedua jaga iman, yang ketiga jaga akhlak, dan yang keempat, ini kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Rasulullah. Kalau kita tak lakukan, kita berkhianat kepada Allah dan kita berkhianat kepada Rasulullah. Berikan pendidikan yang baik kepada generasi kita. Apapun itu terserah. Bagaimanapun caranya terserah. Berikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kalau tidak kita berikan pendidikan yang baik, mereka tidak kenal dengan Allah, mereka tak kenal Rasulnya, maka kita disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pengkhianat. Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Berat apa tak berat? Cukup bu, 4 aja. Kalau saya tambah nanti makin banyak jadi. Tak jadi selesai kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Jaga akidah siap? Jaga iman siap? Jaga akhlak siap? Jaga pendidikan anak siap? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, siap atau tak siap? Wajib siap. Kenapa demikian? Karena hari ini Bapak Ibu sudah terbuka kan kacamatanya. Mereka, kita melihat hari ini betapa seriusnya mereka merusak kita. Mengapa kita tidak serius melawan mereka? Maka hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk serius kita menghadapi mereka, melawan mereka dengan cara kita. Apa cara kita? Perkuat akidah, perkuat iman, perkuat akhlak, dan berikan pendidikan yang baik. Dengan cara memperingati Maulid Nabi adalah momentum terbaik untuk mengingat segalanya, untuk memperkuat semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panutan, panduan bagi kita untuk membangun keluarga yang baik, untuk membangun komunitas yang baik, untuk bisa menyatukan umat muslim antar satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat wasiqal ladzina taqau. Mudah-mudahan kita semasuk orang-orang bertakwa, kelak kita masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.